Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Argena Mary, NPM 1940606028, lokal A1, jurusan Bimbingan dan Konseling, angkatan 2019. Mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Dosen pengampu Tri Cahyono, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep penelitian dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling dengan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei. Pengertian penelitian survei. Survei merupakan salah satu dari metode ilmiah yang masih cukup baru. Penelitian ini berkembang mulai dari abad ke-20. Penelitian survei dipandang sebagai salah satu cabang penelitian ilmiah dalam ilmu sosial. Prosedur-prosedur dan metode-metodenya telah dikembangkan, terutama oleh psikolog, sosiolog, ekonom, ilmuwan politik, dan statistikawan. Selanjutnya, pengertian penelitian survei menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Margono tahun 2005, mendefinisikan metode penelitian survei adalah pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan tertentu dan di dalam suatu daerah tertentu. Penelitian survei umumnya bertujuan untuk mencapai generalisasi dan sebagian lagi untuk membuat prediksi. Dan yang kedua, menurut Widodo tahun 2008, digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar, sehingga diperlukan sampel ukuran besar. Tetapi pengukuran variabelnya lebih sederhana dengan instrumen yang sederhana dan singkat. Arah minat penelitian survei ialah membuat taksiran yang akurat mengenai karakteristik-karakteristik keseluruhan populasi dengan mengkaji sampel-sampel yang ditarik dari populasi tersebut. Kajian ini menjadi penting karena adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengkaji keseluruhan populasi secara utuh. Dapat disimpulkan, penelitian survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Penelitian ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi datanya dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, dan tujuan penelitian survei ini adalah untuk mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu. Nah, penelitian survei ini dapat dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Penelitian survei bukan hanya dimaksudkan untuk mengetahui status gejala, tetapi juga bermaksud menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan. Nah, di samping itu juga untuk membuktikan atau membenarkan suatu hipotesis. Dan dalam konteks pendidikan dan tingkah laku, penelitian survei dikelompokkan dalam 5 bentuk. Yang pertama, survei catatan. Yang kedua, survei menggunakan angket. Yang ketiga, survei melalui telepon. Yang keempat, survei menggunakan wawancara kelompok. Dan yang kelima, survei dengan menggunakan wawancara individual. Ciri-ciri penelitian survei. Yang pertama, penelitian survei biasanya digunakan pada sampel yang mewakili populasi. Yang kedua, melibatkan banyak responden. Yang ketiga, mencakup area yang luas. Yang keempat, kesimpulan ditarik dari sampel. Yang kelima, respon atau tanggapan responden dapat diketahui secara langsung. Dan yang keenam, dilaksanakan dalam situasi yang alamiah. Penelitian survei telah banyak memberikan sumbangan bagi metodologi ilmu sosial. Salah satu sumbangsi terpenting dari penelitian survei adalah prosedur sampling yang cermat dan ketat, desain keseluruhan dan implementasi desain rancangan kajian, definisi yang jelas, tegas, serta spesifik masalah penelitian, dan analisis serta penafsiran data. Penelitian survei menggunakan suatu bagan kerja untuk menggariskan desain penelitiannya. Bagan kerja itu dimulai dengan sasaran-sasaran survei, pencatatan setiap langkah yang hendak diambil,
dan diakhiri dengan laporan akhir. Tahap-tahap penelitian survei. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei. Yang kedua, menentukan konsep dan hipotesis serta menggali kepustakaan. Yang ketiga, pengambilan sampel. Yang keempat, pembuatan kuesioner dan instrumen-instrumen. Yang kelima, pekerjaan lapangan, termasuk memilih dan melatih pewawancara. Yang keenam, pengolahan data. Dan yang ketujuh, analisis dan pelaporan. Contoh penelitian survei ini adalah tingkat kecemasan belajar pada peserta didik yang memiliki prestasi akademik rendah di kelas 10 SMA Negeri 3 Malinau. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kecemasan belajar peserta didik yang memiliki kemampuan akademik rendah di kelas 10 SMA Negeri 3 Malinau. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini peserta didik yang memiliki kemampuan akademik rendah dengan jumlah 85 dan sampel atau responden penelitian ini yaitu 85 peserta didik dengan menggunakan purpose sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan 27 pernyataan. Teknik analisis data menggunakan hitungan persentase. Aspek yang diukur dari kecemasan belajar pada peserta didik yang memiliki kemampuan akademik rendah di kelas 10 SMA Negeri 3 Malinau, yaitu fisik, emosional, dan kognitif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat kecemasan belajar pada peserta didik yang memiliki kemampuan akademik rendah kelas 10 SMA Negeri 3 Malinau 35% dalam kategori sangat rendah atau disebut SR, 49% kategori rendah atau disebut R, dan 16% dalam kategori tinggi atau disebut T, dan 0% dalam kategori sangat tinggi atau disebut ST.